Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal judhami wal jununi wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas limpahan nikmat karunia Allah, maka di malam hari ini, malam yang ke-13 di bulan Rajab, kita dipertemukan Allah kembali dalam melanjutkan pengajian kita mengenal ibunda para ulama. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta kepada Allah dan kita berdoa kepadanya, semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini, semoga apa yang kita niatkan dan kita lakukan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta bahaya corona ya. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Malam hari ini kita sampai pada bab yang kedua. Setelah yang pertama pada bagaimana kita memiliki anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang salih dan salihah, di mana disebutkan di sini ummahatun sana'at a'lam, para ibu yang mereka itu mampu mencetak anak-anak luar biasa. Maka poin pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih pasangan hidup yang tepat. Dan ini jangan sampai disesali kemudian hari. Maka penting kita mendidik anak kita sekarang supaya mereka ngerti bahwa posisi pasangan hidup itu luar biasa. Supaya apa? Supaya milihnya tidak salah lagi. Supaya milihnya tidak terjatuh pada lubang yang sama dua kali. Misalkan mungkin dianggap kita dahulu sudah salah, ya sudah. Tapi kemudian kita didik anak kita sekarang, ayo nak, ini posisi siapa yang menjadi pasangan hidupmu, siapa yang menjadi istrimu, siapa yang menjadi suamimu, itu kelak yang akan menentukan baik atau tidaknya keturunanmu. Itulah kenapa An-Nabi SAW mengingatkan kita, takhayyaru linutafikum. Pilih di mana tempat kalian meletakkan air mani kalian.
Kenapa begitu? Fa innal irqa dassas, karena garis keturunan itu tidak bisa dibohongin. Karena apa? Ini anak sopo, itu ketahuan. Sifatnya menurun dari ayahnya, sifatnya menurun dari ibunya, dan seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk di malam hari ini pada bab yang kedua. Ini hadisnya banyak betul mengenai pentingnya memilih istri yang baik. Kita baca sebagiannya. Rasulullah SAW mengingatkan, ad-dunya mata', dunia itu semuanya apa? Perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia yang paling indah itu perempuan salihah yang kita masukkan ke rumah kita. Dan yang dimaksud perempuan salihah di sini bukan anak perempuan kita. Tapi yang dimaksud di sini siapa? Istri. Artinya apa ini? Artinya tidak penting rumah kita itu tersimpan di dalamnya perabot-perabot yang mewah. Itu kadang-kadang tidak penting. Kadang-kadang ya. Tapi sesekali ya memang perlu. Karena tidak bisa dipungkiri senengannya manusia itu melihat barang yang indah. Tapi kemudian untuk bahagia rumah tangga kita, untuk kemudian kita mendapatkan ketenangan di dalamnya, untuk kemudian kita ketika masuk rumah itu merasa betah di sana, itu bukan karena AC-nya, bukan karena sofanya, bukan karena karpetnya, bukan karena kamar tidurnya, bukan karena TV-nya. Tapi siapa yang ada di rumah kita itu. Itu penting. Maka sekarang kan sering kita sampaikan juga ya waktu khutbah nikah. Tapi saya tidak mau lagi sekarang. Saya ditengeri nyindiran, jadi gak tahu nyindir padahal saya ini. Saya ini ngomong apa adanya. Di warung, siapa yang ceramah? Ustaz Rifki, waduh hati-hati disindir inti. Jadi gak padahal. Jadi memang begitu. Jadi nasihat itu ya ibarat seperti air apa katanya? Air garam ya. Kalau memang ada luka, ya mesti rasanya kayak dikamplengi. Tapi artinya ketika antum merasa kayak dikamplengi, berarti ada yang salah. Jangan antipati ya, kita ini ngerasa dikamplengi ngamuk. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, maka banyak di tempat kita sekarang ini, dan jujur saja, ya mungkin di keluarga kita juga, baru masuk rumah, 5 menit kudu metu maneh. Padahal rumahnya mewah, TV-nya besar, sofanya bagus, karpetnya keren. Karena apa? Tanyaan, kenapa gak betah di omah? Bukan karena perabotannya, tapi gak cocok sama orang yang di rumahnya. Nah, maka ini hati-hati, karena kita hidup sama istri kita bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita hidup sama istri kita berapa lama? Sepanjang umur. Sepanjang umur. Dan waktu kita yang paling banyak itu habis di keluarga. Antum mau hitung waktu keluarga, waktu kerja, tetap kalah dengan waktu yang di keluarga. Nah, maka jangan sampai karena salah memilih pasangan, justru waktu terbanyak itu bukan tempat kita meraih pahala, tapi malah ngelumpukno dosa. Ini eman-eman, betul tidak? Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, sebaik-baik perhiasan yang kalian masukkan ke dalam rumah kalian itu apa? Istri yang salihah. Kemudian yang berikutnya ini roto abot. Cuma ya kita sampaikan saja ya. Ya mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, ketika para sahabat berkumpul bersama Rasulullah, kemudian oleh Rasul ditanya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita-wanita salihah kalian, istri-istri kalian yang dia bakal menjadi penghuni surga. Jadi istri dunia, tapi Rasul katakan ini perempuan surga. Ya bantu masih di dunia, tinggal di rumah kita, masih masak, masih ngepel, masih nyuci, masih indulang. Tapi Rasul katakan ini perempuan surga ini. Ini perempuan apa? Surga. Sebagaimana Ibunda Khadijah, salah satu yang Allah berikan kepadanya itu bibaitin fil jannati la sakhabun fiha wala nasab. Ibunda Khadijah itu oleh Allah dikhususkan ketika masuk surga, dikasih satu rumah khusus yang di dalam rumah itu tidak ada kebisingan sama sekali.
Para ulama menjelaskan kenapa di rumahnya Ibunda Khadijah nanti di surga tidak sama Allah dikasih bising sama sekali. Karena selama hidup bareng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun, tidak pernah bikin keributan di rumahnya. Antum kalau punya istri begini, Masya Allah, selawe tahun loh. Bukan 25 jam, 25 tahun. Tidak pernah sekalipun bikin Rasulullah za'lan, tidak pernah. Tidak pernah bikin Rasul marah. Itulah kenapa kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada perempuan yang aku cemburu sama dia melebihi Khadijah. Dalam keadaan aku tidak pernah melihat dia. Kenapa begitu? Karena Rasul tidak pernah lupa kebaikannya Ibunda Khadijah. Nah, maka Rasul katakan di sini, maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita kalian penghuni surga? Artinya dia bisa bikin surga dulu di rumahnya, menjadikan surga di rumah untuk suami dan anak-anaknya, sebelum kelak sama Allah dia dibalas surga di akhirat. Al jaza'u bin jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Dia bikin surga bersama suaminya di rumah, dia memunculkan suasana surga untuk anak-anaknya di rumah, Allah ganti dengan dia sama Allah dimasukkan surga. Ciri yang pertama, Al-Wadud. Al-Wadud itu yang sangat mencintai suami. Jadi sama suami itu betul-betul dia cintanya itu tulus. Dan orang itu kalau melakukan sesuatu karena cinta, itu ngelakon ini entel. Ngelakon ini enteng. Betul tak? Iya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pondasi tiangnya ibadah itu 3. Supaya ibadah itu terasa ringan. Nomor 1, al-hub, cinta dulu sama Allah. Karena kalau kita sholat dorongannya cinta, mau adem, mau panas, mau jauh, mau deket, sholat. Yang kedua, ar-raja, berharap surganya Allah. Yang ketiga, al-khauf, takut dari nerakanya Allah. Dan semuanya harus ada. Kalau cuma cinta tok tidak benar, kalau cuma takut tok tidak benar, kalau cuma berharap tok juga tidak benar. Nah, maka dari sini, ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena cinta, termasuk istri, maka milih istri ini memang tidak sembarangan. Betul-betul tidak sembarangan. Asli, misalnya temenan. Ojo sampai getun. Hafid, ojo sampai getun. Siapa lagi yang belum nikah? Syekh Anwar Mujadid, Faik, sudah nikah? Antum sudah nikah? Waduh, sekadung. Pak Pur sudah? Pak Pur jomblo 3/4. Jomblo berapa? Jomblo 3/4. Kuota 4 masih isi 1. Sudah, lanjut Pak Pur. Konsentrasi Pak Pur. Nah, artinya apa? Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Karena kalau perempuan yang kita nikahi itu betul-betul perempuan yang tulus cinta sama kita, ngeladeni itu sepenuh hati. Bahkan tidak ada kalimat kemudian mengatakan, yo boyo kok ngini terus bendino. Tidak ada itu. Bahkan ketika diajak pulang ke rumah orang tuanya yang mungkin lebih kaya, di rumah orang tuanya dimanja, tapi jauh dari suami, dia tetap milih sama suaminya. Babano masih umbah-umbah mbek bojoku, tapi aku seneng dek kono. Nah, ini ketika perempuan yang kita cintai itu sifat pertamanya apa? Al-Wadud. Perempuan yang sangat mencintai siapa? Suaminya. Yang kedua, Al-Walud, subur kandungan. Makna subur kandungan di sini bukan perempuan yang memang Allah takdirkan mandul, tidak masuk di sini. Artinya kalau memang Allah takdirkan dia mandul, ya sudah, itu ujian. Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, dan itu pasti, gak mungkin gak. Pasti sudah. Anda tahu pamannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib, Ja'far at-Tayyar. Kenapa dia bilang Tayyar? Tayyar itu penerbang. Dia dibilang Tayyar itu karena ketika perang, tangan kanan dan tangan kirinya putus, entek karu-karu, mulai batas ini. Habis kanan kiri. Meninggal dunia, mati syahid. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah tidak sampai hati.
Karena Ja'far bin Abi Thalib ini termasuk salah seorang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Bahkan ketika salah satu pasukan perang yang dipimpin oleh Ja'far ini pulang, dalam keadaan pasukan itu menang dan Ja'farnya selamat, apa kata Rasulullah? Saya tidak tahu ini. Saya ini lebih bahagia karena kemenangannya umat Islam atau karena selamatnya Ja'far dari peperangan ini. Dan Ja'far bin Abi Thalib satu di antara dua sahabat yang mukanya paling mirip sama Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib mukanya percis Rasulullah. Satunya siapa? Satunya siapa? Satu Ja'far bin Abi Thalib, satunya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini juga sahabat yang kemudian wajahnya betul-betul mirip dengan Rasul, dan ini penting. Dan Mus'ab bin Umair ini arek ganteng, anak wong sugih, PD-nya masuk, maka sering sama Rasulullah dikirim menjadi utusan supaya apa? Supaya ketika ngomong di depan orang yang Rasul kirimkan dia untuk berbicara itu gak plegak-plegu. Kenapa? Anak wong sugih. Karena wedi nih misalnya. Dan itu penting. Dan itu apa? Penting. Itu strategi. Caranya begitu. Nah, maka yang kedua al-walud. Nah, maka Ja'far ini ketika tangannya terputus di perang, Rasulullah lihat tangannya lepas dua-duanya. Apa Rasulullah katakan? Innallaha abdala li Ja'farin bijanahaini fil jannati yatiru bihima haitsu sya'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ja'far ini dua tangannya yang terputus diganti dengan apa? Diganti dengan dua sayap di surga yang dia boleh terbang kemanapun. Ya, artinya apa? Setiap apa yang Allah ambil dari kita di dunia, pasti Allah akan ganti di mana? Surga. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, orang yang matanya oleh Allah dijadikan buta, kemudian orangnya sabar, maka butanya itu sebagai tebusannya nanti surga. Tebusannya apa? Surga. Maka tidak usah khawatir. Tidak ada Allah ambil sama Allah tidak diganti, itu tidak usah khawatir. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan, ya apa? Kurang baik apa Allah itu? Kamu di dalam perut ibumu, jalur makanmu cuma satu, yaitu tali plasenta. Tali plasenta putus, sama Allah diganti dua, air susu ibumu. Dua disapih, Allah ganti 4. 2 makanan dan 2 minuman, sayur dan daging, air putih dan susu. Yang 4 terputus ketika Anda meninggal dunia, diganti 8 pintu surga, suruh masuk mana yang Anda mau. Jadi tidak ada kemudian Allah ambil, tidak diganti. Baik, mustahil. Nah, maka al-walud ini maknanya di sini adalah perempuan yang tidak menghalangi dirinya hamil karena alasan duniawi. Oh, jongko awakku melar. Tidak bisa, nanti kalau saya hamil tidak boleh kerja. Jangan kalau saya hamil nanti, nah ini urusan karir bisa terbengkalai. Nah, maka salah satu yang menjadikan perempuan itu penghuni surga ketika kandungannya apa? Subur. Yang ketiga, ini roto angel lagi. Al-a'udu ala zawjiha. Maaf ya, bahasa kasarnya kalau bahasa Jawa itu ngetek nang bojone. A'ud dari kata audah, kembali. Mesti ada apapun laporan sama suami. Dia senantiasa mendekat sama suami. Dia tidak bisa jauh dari suami. Dia tidak merasa bisa hidup tanpa suami. Itu artinya apa? Al-a'ud. Dan perempuan semacam ini yang kita cari. Dan dikatakan oleh Rasulullah di antara sifat itu adalah allati in hiya zulimat qalat, yang apabila perempuan itu dizolimi suaminya, berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Suaminya. Yang salah suaminya. Tapi kalau perempuan watak aslinya sudah baik, hatta yang salah suami, apa yang dia lakukan? Ja'athu wa qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu ghamdhan hatta tarda.
Itu perempuan yang duluan datang ke suaminya, kemudian dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu dia ngomong, saya tidak akan pejamkan mata untuk tidur di malam hari ini sampai kamu maafin saya. Di rumah kita seperti itu ya. Khair insyaallah. Nah ini, yang begini yang kita cari ini. Yang kalau dia punya anak, tidak mungkin anaknya disia-sia, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia ngerti ini anak bentuk amanah dia kepada suami. Jadi tidak ada perempuan yang punya sifat begini, kemudian malas ngerawat anak, malas mendidik anak. Tidak ada. Sekarang kita baca poin yang kedua. Al-Faslu Tsani. Bab yang kedua pada bagaimana kita mendapatkan anak-anak sekelas para ulama, anak-anak yang salih dan salihah. Pada bab yang kedua, kaifiyatu sina'atil a'lam, bagaimana memproduksi anak hebat. Bayangin bahasanya apa? Sina'ah. Sina'ah itu memproduksi. Kenapa bahasanya produksi? Karena orang produksi itu dipikir semua, Pak. Tidak moro-moro nikah, punya anak jadi bapak. Loh, harus tahu belajar jadi abi seperti apa? Belum pernah belajar. Tiba-tiba nikah, hamil, jadi ibu. Tidak pernah tahu ilmu jadi ibu bagaimana. Nah ini namanya kebetulan nih. Namanya kedorong takdir saja ini. Tapi kalau produksi, itu dipikir biaya produksi berapa? Saya mau produksi berapa banyak? Ini pasarnya di mana? Nanti saya mau ambil keuntungan berapa? Itu produksi. Nah maka bahasanya di sini bukan sekedar punya anak, tapi apa? Memproduksi anak, yang artinya apa? Kalau produksi pertama sukses, dia bisa ngulang yang kedua. Kalau caranya paten, caranya pakem, iku dibaleni wong liya mesti dadi. Artinya bukan coba-coba. Bukan kemudian itu sekedar apa? Sekedar eksperimen. Ya apa lek ngene yo, buat anak kok coba-coba. Nah maka kaifiyatu sina'atil a'lam, bagaimana kita mencetak anak kita yang hebat, sekelas para ulama, sekelas para imam madhab, sekelas para a'immatul Islam, para pemimpin-pemimpin Islam. Yang pertama, wajib dimasukkan nomor satu, an-niyatu as-sadiqatu. Wajib punya niat yang jujur. As-salihatu, yang niatnya itu baik. Li islahil abna, untuk memperbaiki anak-anak. Limas'uliyatihim anhum yaumal qiyamah. Kenapa? Karena mereka tahu ini anak nanti di hari kiamat sama Allah akan dimintai pertanggungjawaban kepada orang tuanya. Allah panggil orang tuanya, ta'ala ada ibnu mina, ini anak sapa iki? Tanya. Maka di salah satu kisahnya para salaf itu disebutkan dalam kitab Siyar, ada seorang bapak dilempar anaknya pakai batu, kepalanya gocer. Masuk rumah, anak wis ancang-ancang, melbu, kena kepalanya, pas, pecah kepalanya, berdarah. Dalam keadaannya kepala berdarah itu, dia laporan ke qadhi, ke hakim. Lapor, masuk ke mahkamah dia, laporan. Dharabani ibni bihajarin ala ra'si. Anakku ngelempar kepalaku pakai batu. Sama hakimnya ditanya dulu, dharabaka waladak, anakmu mukul kamu? Oh iya, ngelempar saya. Ditanya sama hakimnya, biar tidak langsung nyalain anak, a'allamtahu kitab was sunnah, apakah kamu mengajarkan kepada anakmu Al-Quran dan As-Sunnah? Bapaknya bilang, oh ya tidak nutut, waktu saya, waduh, anak gini sibuk di pasar, sibuk ngurus negara, macam-macam. Maka hakimnya bilang, ya sudah, tidak usah dipanggil ke sini anakmu. Kenapa? Dhannaka thawran fadharaba ra'sak. Ketika kamu masuk sama anakmu dikira banteng, maka diantem kepalamu. Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa bedain mana bapaknya, mana banteng. Kenapa? Lah tidak kamu ajarin. Tidak kamu ajarin dia Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini Pak yang hati-hati. Artinya anak kita sampai ada ndak baiknya, tunggu dulu, ojo ke susu ngamuk. Coba introspeksi. Makanan yang dimasukkan halal atau ada yang haram. Dulu waktu hubungan suami istri dengan uminya, dia doa apa tidak?
Waktu dia kecil dulu banyak-banyak didoain apa tidak. Banyak faktornya. Jadi tidak iso kita ini ujuk-ujuk minta anak kita hebat, anak nakal langsung dikeplai. Oh, zaman kita kecil dulu, entek pupu iki. Didik-didik zaman dulu. Paling didik hizam. Sabuk digantung di tembok. Metu. Ya apa? Nah, maka itu yang sekarang tidak boleh ada di keluarga kita. Kenapa mereka dulu begitu? Ya memang ono ngono zaman biyen ya. Nah, sekarang kita harus rubah itu. Karena apa? Kekerasan tidak merubah apapun. Kewepuan sampai entek. Balik mana meni? Tapi coba dengan cara yang diajarkan oleh agama Islam, selesai urusan. Nah, maka karena mereka yakin bahwa anak itu adalah tanggung jawab yang akan Allah tanya kelak di hari kiamat. Itulah kenapa kalau mereka menikah, salah satu niatan dalam pernikahan yang syar'i itu supaya aku bisa melahirkan generasi Islam yang baik. Lah kita dulu kan nikah ndak, yang penting zuwat wis ya. Kadang-kadang ndak ngerti kita gini-gini dulu itu, maaf ya. Zaman sekarang Pak, di mana-mana pengajian. Antum buka YouTube pengajian. Antum buka Google. Masukkan keyword apa? Metu kabeh dalile, metu. Zaman dulu ndak. Jadi kita zaman dulu wis repot golek fulus gak nutut tulisan waktu nih, betul enggak? Nah, maka sekarang kita harus merubah itu dari anak-anak kita. Jangan sampai kita perlakukan yang sama. Harus punya niat yang baik. Fal abu wal ummu idza nawayat wa sadaqa fi niyyatihima barakallahu lahuma fi abnaihima wa kharaja ibnan aw bintan salihatan ala qadril mas'uliyah. Dan seorang bapak sama ibu, dua-duanya loh ya, enggak dari satu sisi saja. Karena burung itu kalau sayapnya cuma satu, ya mek muter tok, gak iso mlaku. Rumah tangga juga sama. Kalau yang baik cuma suaminya tok, mek muter tok, gak maju-maju. Yang baik istrinya tok, ya sama, sayap satunya maju, satunya hilang, muter balik ini tok. Gelibet aja di omai, gak maju-maju umat ini. Nah, tapi sayap dua-duanya harus bergerak. Artinya niatan yang baik ini harus dimiliki oleh suami dan pula dimiliki oleh istri. Maka itu loh fungsinya ta'aruf ketika mau nikah di situ. Bukan cuma ngelihat tok, oh ayu, ganteng, putih, mancung. Lah. 2 bulan bosen wisan. 2 bulan selesai urusan, bosen. Tapi apa yang antum lakukan di sana? Antum boleh tanya sama perempuan calon istri itu. Dan calon istri itu boleh tanya sama calon suaminya. Kamu nanti kalau punya rumah tangga, anak-anak kita mau dibawa kemana? Ditanya. Nanti kalau kita punya anak, anak kita nanti kita mau sekolahkan kemana? Ditanya. Boleh, boleh. Calon mertua ngamuk, tinggal. Gak usah ruwet. Iya. Calon mertua marah, ya bukan mertua yang baik, gak usah ruwet-ruwet. Loh, kita mau cari istri yang baik. Dan untuk dia juga, untuk mertua juga, supaya apa? Nanti dia bakal punya cucu yang baik. Nah, ini sekarang perlu disampaikan, terutama di kalangan irsyadiyin ini loh. Cek bingung gelibet di pasar terus totolan aki terus, ya Rob. Min zaman ila zaman aki. Maaf. Maka seorang bapak dan seorang ibu apabila dua-duanya memiliki niatan yang ikhlas, memiliki niatan yang benar, memiliki niatan yang tulus, apa yang Allah berikan? Minimal Allah berkahi itu niatnya itu. Kalau sudah Allah berkahi, nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Tahu anaknya Ummu Sulaim dengan Abu Talhah yang didoakan keberkahan oleh Rasul. Punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah itu punya 10 anak, 10-10-nya semuanya hafidh Al-Quran. Itu karena doa barokah. Nah, berarti kalau niat yang baik mendatangkan keberkahan dari Allah, nanti anak antum minimal soleh. Soleh itu minimal. Dan hati-hati sekarang, banyak orang mengejar anaknya hafal Quran tapi hilang solehnya. Nah, hafal Quran itu tidak lebih penting dibanding jadi anak soleh. Soleh jauh lebih penting.
Dan antum tahu hadis Rasulullah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu banyak di antara perawi hadis ini. Jadi an-annya itu, ruwat hadis ini, laki-laki yang membawa hadis ini mulai Nabi sampai kepada kita, itu mayoritasnya tidak hafal Quran. Dan para sahabat Nabi minoritas yang hafal Quran. Tapi kesolihannya tidak diragukan. Lah sekarang ini banyak yang hafal Quran, setelah hafal Quran main film The Santri. Lali live. Artinya sudah. Artinya apa? Jadi memang Al-Quran itu penting. Tapi menjadikan anak kita soleh dengan Al-Quran yang dia punya itu jauh lebih penting. Nah, apalagi sekedar punya anak yang titel-titelnya duniawi, yang titel duniawi yang berjejer itu sama sekali tidak bikin orang tuanya merasa dihormati sama anaknya. Tidak digolek iblas. Ahsan inti SD cukup, tapi sama orang tua baktinya luar biasa. Itu lebih apa? Lebih ngelegakno. Dan diawali dari apa? Niat. Allah akan memberkahi niatnya. Wa kharaja al-ibnu awil bintu salihatan ala qadril mas'uliyah. Maka akhirnya anak yang keluar, anak yang dihasilkan oleh mereka, itu anak-anak yang oleh Allah dijaga dan anak-anak yang soleh sesuai kadar pertanggungjawaban. Mas'uliyah itu pertanggungjawaban. Artinya apa? Dikatakan di sini niat tok cukup apa tidak? Tidak cukup. Maksudnya niat kemudian pertanggungjawabkan niatmu. Maka itulah kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' membedakan mana orang itu yang roja wal amani. Roja itu harapan, amani itu angan-angan. Beda enggak? Roja, orang yang berharap, itu orang yang punya niat, kemudian dia membangun anak tangga untuk mencapai niatnya. Itu roja. Maka bahasanya Allah untuk menyebutkan hamba-hamba Allah ini khaufan wa tama', ada roja di sana. Kenapa? Karena kalau kita berharap sama Allah, kita meniti jalan untuk mencapai harapan itu. Itu roja. Sementara amani itu apa? Angen-angen. Ngerti angen-angen? Wong mancing gitu. Oleh alhamdulillah, gak oleh gak apa-apa, yang penting refreshing. Itu apa bahasa lebih pasnya ya? Yo, harapan kosong. Dia berharap tapi tidak bekerja. Mudah-mudahan rek mariki oleh fulus 3 miliar. Nah, berapa M? 3 M. Ngenteni ini di pinggir rembong gak lapo-lapo blas, mek lungguh tok ini. Adzan zuhur masjid. Pulang balik nang embong mana ngene maneh. Adzan asar masjid, pulang mari asar ngene maneh. Sampai malam pulang ke rumah, besok pagi habis subuh gini lagi. 3 M dari mana? Ini anak muda yang berharap seperti itu Mbak Umar disepak. Bayangin Umar berani ngusir orang dari masjid karena salah waktu ibadah. Waktunya orang kerja, dia sholat duha. Sewepak sama Umar. Umar tanya, wa may yakfuluk? Terus kamu hidup dari siapa? Dibilang, akhi fisuk, kakak saya di pasar. Katanya Umar apa? Aku ka afdalu minka bikathir. Kakakmu jauh lebih afdal dibanding kamu. Karena dia sekarang di pasar, karena memang ini waktunya pasar, dia tidak zalim. Kamu zalim, waktunya pasar lah kok di masjid. Dan banyak di antara kita sekarang begitu. Melbu masjid gara-gara kaslan. Maaf loh ya. Jadi masuk masjid bukan gara-gara apa. Itulah kenapa sekarang itu muncul kesan orang yang ahli masjid itu pengangguran. Loh iya. Kenapa begitu? Gara-gara yang punya kerja seakan-akan ditoleransi kalau tidak ke masjid. Kum soli dhisik. Kai sore dilung kasih wallahi bos iso ngamuk iki. Ditinggal seakan-akan kalau dia punya kerja tidak ke masjid itu tidak apa-apa gitu loh.
Akhirnya yang ke masjid semacam antum-antum ini, ki pengangguran kabeh, gak duwe kerja kabeh iki. Begitu pula orang yang ngaji, orang yang datang ke pengajian sekarang. Ayo ngaji, iya lek longgar loh. Kok kira ana longgar terus lagi? Kok dijak ngaji lek longgar? Maka kata Ustadz Nuzul Zikri, hafizahullah ta'ala, kakak kelas kita di Lipia dulu. Beliau bilang gini, orang yang tidak punya waktu untuk cari ilmu, orang yang tidak punya waktu untuk duduk di majelis ilmu, itu bukan tidak punya waktu lah, bukan tidak punya waktu, kosong waktunya dia. Cuma apa? Salah menempatkan prioritas hidup. Prioritasnya salah. Prioritasnya dia bukan akhirat, tapi prioritasnya apa? Dunia. Maka antum susah ngomong sama orang itu deloken sih. Ini orang ini akhirat oriented atau dunia oriented? Tidak sama. Kalau ngelihat orang wis ketok itu kok njopo wis dunia oriented, orientasinya dunia tok. Antum ajak bicara dakwah, antum ajak bicara al-irsyad, antum ajak bicara bagaimana anak iki dadi anak sing apal Quran, diguyu. Inti sing genahi, ke ekonomi rusak lah kok ngomong al-irsyad inti. Pasar sepi kok cerita al-irsyad. Ya apa inti gitu. Begitu. Kenapa? Karena antum salah ngomong sama orang. Salah ngomong sama orang. Tapi kalau berbicara dengan orang yang orientasinya sama, akhirat oriented. Ngerti bahasa Inggris ya? Kalau sama orang yang akhirat orientasinya, ya beda. Kenapa? Sesibuk apapun, tetap akan dia utamakan apanya? Akhiratnya, karena dari awal orientasinya dia apa? Akhirat. Dan kita perlu tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya di sini niat kok tidak cukup. Harus tanggung jawab. Tanggung jawab maksudnya apa? Antum punya niat, punya anak yang soleh, apa yang antum lakukan? Oh cuma niat dorek. Bondo niat. Tidak pakai ilmu, tidak pakai amal. Diketawain malaikat antum. Masuk surga, masuk. Surga apa? Firdaus. Sebelahan sama siapa? Rasulullah. Ajib. Sholat tahajud berapa rakaat? Ramadan 3 hari pertama. Zen, 3 hari pertama toh, iya. Firdaus, Firdaus. Pinggirnya Rasul, pinggirnya Rasul. Waduh, ini lebih bahaya dibanding virus corona ini. Ini virus maghrum. Maka doanya itu kan tidak berlindung dari penyakit, dok, berlindung dari kegilaan. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Aku minta perlindungan dari penyakit belang. Wal junun, gendeng. Karena banyak orang fisiknya sehat, akalnya rusak ya model begini. Jadi kepingin punya anak soleh tapi gak bekerja cari anak soleh. Yang ketiga wal juzam. Juzam itu sing cuklek dewe tuh, trijine orang-orang hilang dewe. Kusta, lepra, wasayyi'il asqam, dan semua penyakit yang menakutkan. Dan termasuk di antara penyakit yang kata Rasul sakit tuh, punya niat tidak mau kerja. Dan orang kita begitu. Maka kalau mau rapat, saya sarankan dimanapun di organisasi apapun ojo kakean wong. Karena tipe kita ini tipe konseptor bukan eksekutor. Duh, serius sih. Kita ini konseptor, kalau ngomong pinter, nanti kita bangun ini. Sebelah sini nanti kita kasih taman bermain biar anak-anak bisa nyaman di sini. Sebelah sana tempat wudhunya yang nyaman, kalau perlu dikasih cor-coran buat duduk sehingga orang tua yang mau berwudhu tidak perlu berdiri, bisa sambil duduk sama nyaman. Kemudian ini tangga masjid jangan terlalu tinggi biar akses orang tua lebih mudah. Ketika rapat usulan metu kabeh, wayai kerja hilang kabeh. Tidak usah susah, aduh subhanallah. Sekakehan masalah umat ini. Jadi apa? Niat saja tidak cukup. Ketika antum punya niat, antum amalkan. Ini bagaimana cara saya untuk mencapai niatan saya. Maka dibilang apa? Man talabal ula sahiral layali. Orang yang mencari ketinggian tidak tidur malam. Man talabal ula sahiral layali. Orang yang kepingin mulia, orang yang kepingin sukses tidak tidur malam.
Sampai banyak para ulama itu tidurnya bantali kitab. Sampai Jahidh, seorang penulis besar yang sama ibunya disuruh kerja tidak mau gara-gara hobi baca, hobi nulis. Suatu hari ibunya kehabisan tepung, lalu dia pulang ke rumah ibunya minta makan. Bu, wainal khubz, katanya, mana rotinya? Kata ibunya apa? Itu kertas sak tumpuk iku panganan. Akhirnya dia keluar ke pasar, dia tulis syair, dan syairnya laku dengan harga mahal. Pulang bawa berkarung-karung tepung. Ibunya kaget, dari mana tepung? Lah iku tumpukan kertas iku jari. Nah kalau ini pinter manfaat ini. Ini pinter apa? Pinter manfaat, bukan pinter bantah ini. Nah maka artinya Jahidh itu sampai matinya, Anda tahu bagaimana? Kenapa dibilang Jahidh? Jahidh itu orang yang dia punya kitab yang paling terkenal sampai hari ini, Al-Hayawan namanya. Cerita tentang binatang mulai gajah sampai tengu. Bukan semut, mulai gajah sampai tengu. Dan itu kitab pertama terbesar yang ditulis tentang binatang. Nah, orang Islam. Kita ini dulu National Geographic, WI. WA itu semua. Ini penulis Islam ini. Anda tahu kenapa dibilang Jahidh? Jahidh itu orang yang matanya mau keluar, mendulu. Kenapa? Min kathratil qiraah, karena kakean moco. Wa dha'fi al-idha'ah, dan lemahnya penerangan. Karena miskin, kepingin bisa baca, kepingin bisa nulis, kepingin punya kitab, ngirit. Cahaya lampunya dikurangi, jaga gampang minyaknya. Dan dia, Anda tahu, sampai akhirnya matanya itu mau keluar, sampai dibilang Jahidh, orang yang matanya mendulu. Gara-gara moco ngoyo. Jadi cahaya kecil, tulisannya seberapa jelas, itu mata itu sampai kayak kudu metu rasanya. Dan sampai betul-betul itu matanya mau keluar. Dia matinya di mana? Di mana matinya Jahidh ini? Matinya di perpustakaannya ketiban kitab. Dia mau ambil kitabnya dia, diambil satu, itu lemarinya jatuh dan tidak ada yang nolong sampai dia meninggal dunia. Masya, ini menunjukkan kesungguhan. Auluwul himmah, kesungguhan yang tinggi. Kita ini angan-angan besar, kongon syughul mafi. Tidak bisa. Maka lakukan. Lianna man sa'ala Allah syai'an bisidqin balaghahum iyyahu. Karena orang yang meminta sesuatu kepada Allah dengan niatan yang tulus, maka disebutkan man sadaqa ma'allah sadaqahullah. Barang siapa yang jujur sama Allah, Allah jujur sama dia. Dan saya punya cerita bagus tentang ini. Ini seorang Ustadz At-Tamimi, asli Bondowoso, pindah ke Kediri. Namanya Ustadz Abdul Karim Hasan At-Tamimi. Pernah tahu ya Ustadz Abdul Karim? Tinggal di Kediri sekarang. Besannya almarhum Ustadz Muhammad Mukhaddam. Sudah. Orang ini Masya Allah, mukanya dilihat enak betul. Disegani, baik oleh orang yang sepakat maupun orang yang berseberangan dengan dia. Semuanya segan karena orangnya wakur. Wakur itu berwibawa. Masya Allah. Tidak pernah neko-neko. Ngomong ketemu orang ngomongnya baik. Pisah minta maaf, senyumnya luar biasa. Subhanallah. Tidak pernah hidupnya kelihatan susah. Tapi ujiannya berat. Anak kecelakaan. Yang satu nabrak, satu ditabrak, satu dikeroyok orang. Na'udzubillah. Tapi subhanallah, tidak pernah repot ngurusi semua itu. Allah datengin orang yang ngurus buat anak-anaknya. Subhanallah. Kenapa? Jujur sama Allah. Allah jujur sama dia. Kita ini sama Allah kakean politik. Salat subuh di politik. Tahajud politik. Puasa juga politik. Niatannya bukan untuk Allah. Maka Allah enggan ngelihat kita.
Nah, maka dikatakan di sini li'anna man sa'alallaha syai'an bisidqin, karena barang siapa yang meminta kepada Allah sesuatu dengan jujur. Artinya mohon maaf loh ya. Ini ayo dikoreksi masing-masing. Niat itu, Pak. Anda mungkin bisa membohongi orang lain. Aku iki kepingin tuh ya anak iseng koyok ngini, kepingin. Tapi juru niati ternyata tidak jujur. Dan itu Allah yang paling tahu. Kalau niatan Anda jujur, Anda akan punya tahap untuk mencapai apa yang Anda niatkan. Mulai proses cari istri. Bahkan jauh sebelum proses menikah, wis dipikir itu, aku ini bukan sembarang manusia. Aku ini seorang sosok yang nanti akan mencetak generasi terbaik. Maka mulai sekarang pun aku harus jaga diri. Itu menunjukkan orang yang punya niat apa? Jujur. Kalau niatannya jujur, Allah akan sampaikan dia dari apa yang dia niatkan. Sama Allah dikasih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Kata Allah, aku kasih buat kamu. Dan salah satu bentuk permintaan itu apa? Memiliki niat untuk apa yang dia inginkan. Itu bentuk permintaan kepada Allah. Maka dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang Allah tahu mereka mampu menjaga keluarganya dari api neraka bukan cuma orang Islam. Tidak cukup Islam toh, tapi iman. Dalam makna yang lain, ciri kriteria keluarga yang beriman, bukan keluarga muslim lah, keluarga yang beriman itu keluarga yang hati-hati betul jaga istri, jaga suami, jaga anak. Itu keluarga beriman. Kenapa begitu? Allah mensifati di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya kalau sudah bisa jaga anak dan istri dan keluarga kita dari neraka, itulah keluarga yang beriman. Maka dikatakan oleh para ulama, akbar mas'uliyati al-ab, sebesar-besarnya tanggung jawab bapak itu, laisa fi al-maskan wal ma'kal wal mashrab wal malbas. Tanggung jawab bapak yang terbesar itu bukan cuma punya rumah untuk anak, bukan cuma beliin baju untuk anak, bukan cuma ngasih makan, ngasih minum. Tapi apa? Menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka dikasih tahu anaknya, ayo nak kerja sama kita. Maka itulah fungsinya komunikasi di dalam rumah tangga. Tidak sembarangan. Diajak ngomong abai sekitar 5 menit, wis ngantuk bi meniai. Nah, menit liya mana ceritane? Menit cerita Jokowi pisan. Bengi iki mang nyeritakno inti gak kalau dijak ngomong. Hilang sudah. Dan ini penting. Pulpen. Kertas penting. Karena apa? Kadang-kadang manusia ini punya ide-ide yang terbersit di pikirannya. Yang kalau tidak langsung ditulis, hilang menis, hilang. Yang kemudian api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang dijaga oleh malaikat-malaikat ghilad. Ghilad itu keras, watos, syidad, memiliki watak yang kaku. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka tidak pernah ingkar kepada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Sekarang lihat penjelasannya Abdullah bin Abbas, ini penutup di malam hari ini. Qala Ibnu Abbasin, dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan meridhai bapaknya yaitu Abbas bin Abdil Muttalib. Ay addibuhum wa'allimuhum. Artinya ayat ini apa? Apa artinya ayat ini? Addibuhum, ajarkan adab kepada anak kalian. Wa'allimuhum, dan ajarkan ilmu kepada mereka. Dan maaf loh ya, pilihan katanya para sahabat itu bukan kayak kini ngomong moro-moro metu diwalak-walik sakarepin, ndak. Ada arti dari pilihan kata para sahabat itu. Addibuhum, didik apa duluan? Adab dulu.
Baru kemudian wa'allimuhum, baru ajarin ilmu mereka. Karena kalau terlanjur punya ilmu tidak punya adab, ketika nanti mengingatkan orang lain caranya kasar. Akhirnya orang itu menjadi antipati dengan ilmu gara-gara yang menyampaikan tidak punya adab. Terbukti banyak Pak. Di Masjid Dindio iki pelakunya akeh ini. Oknum-oknumnya banyak. Oknum kok banyak tapi ya. Dan ini virus nasional juga ini. Virus apa? Nasional. Dan perlu diberantas juga ini. Semprot antiseptik. Semprot apa? Wa qala Ali. Kemudian Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardahu mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khair." Ajarkan kepada diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Berarti sebelum ngajarin anak, bapaknya kudu pinter ndak? Hei, ini masalah kita sekarang. Ngaji yo nak, bapak gak so ngaji. Nang masjid to nak, bapak ngerokok, dekhon ngadep ngarep omah wis. Susu panas diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kambing kelihatannya ini. Tidak bisa. Maka Ali mengatakan, "Allimu anfusakum." Pintarkan dulu dirimu. Wa ahlikum, baru kemudian pintarkan siapa? Keluargamu. Nah, kita ini sekarang yang jadi masalah, kita tidak membangun kewibawaan seorang abah di depan anaknya. Tidak on duwe. Sudah tidak punya. Abah itu sekarang di depan anaknya tidak wibawa blas. Coba zaman jidik kita dulu, ya abah. Ada tamu riwariwi dengar poma. Disikat mbik kelompen. Lu temenan nih ada. Mau maghrib metu omah. Menipu pun jaler kabeh iki. Takut kita. Karena apa? Terbangun kewibawaan. Kenapa begitu? Karena orang tuanya ndek ngarepe anake gak cengar-cengir. Karena orang tua di depan anak membangun apa? Wibawa. Lah saiki yuk ada waktunya bercanda, ada waktunya mendekati anak, ada waktunya kemudian menjalin keakraban, yuk ada waktunya. Tapi kemudian ada waktu yang lain di mana Anda harus tunjukkan saya abahmu. Nah begitu. Nah saya ki abah tiba anak ada. Kenapa kau konsol ya? Aduh lah tawab situ iki tapol. Tak konsol iki koco iso pecah kabeh iki solo jarno. Ya bang. Wa qala Muqatil, dan Imam Muqatil mengatakan, Abdullah bin Abbas bilang apa? Ayat ini tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajarkan adab baru ajarkan ilmu. Kalau Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ajarin dirimu dulu kebaikan baru ajarkan siapa? Keluargamu. Itu yang namanya ibda binafsik. Mulai dari siapa? Diri dulu. Dan ingat loh ya, anak itu bukan pendengar ulung, tapi anak itu pelihat yang paling ulung. Anak kon ngurungokno gak gelem, Pak. Ta'al. Dengerin abi mau ngomong. Dowe ngiler. Tapi ketika dia ngelihat sekali abinya ketika azan kemetu nang masjid, deloi, maka hati-hati. Apa yang Anda omongkan tapi Anda lakukan itu lebih nempel di otaknya anak dibanding apa yang Anda omongkan tapi tidak Anda lakukan. Diguyu. Wa qala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan, in yu'addabul muslim nafsahu wa ahluhu fayamuruhum bil khair wa yanhahum 'anil syarr. Apa itu? Dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, itu artinya adalah kamu memberi adab seorang muslim, dirimu itu orang muslim itu ngasih adab pada dirimu dan keluargamu dan memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Artinya ku anfusakum wa ahlikum naro itu mendirikan amar ma'ruf nahi munkar di mana? Didirikan di mana? Di keluarga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, bulan depan. Udah keduluan Ramadan ya. Jadi izin mana? Maka yang istiqomah Pak Hasrul ya. Ngaji itu yang istiqomah. Jangan kebanyakan izin, jangan kebanyakan apa? Izin. Faham Pak Hasrul?
Jazakallah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.